Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tugas HPAC 11.12. Yang di sini ada Rizky Zulfikar, Arif Suroso, Kemal Said Muslim, dan Reza Purwanto. Nah, di sini ada perhitungan termodinamika siklus pendinginan kompresi uap dua tahap dengan ruang flash dan intercooler dengan mencampurkan uap terpisah. Nah, di sini ada COP dari siklus pendingin yang sangat penting dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Di sini ada grafik dan di sini ada prosesnya. Nah, ini terutama berlaku ketika rasio tekanan antar penolakan panas dan tekanan penyerapan panas. Nah, di sini saya menjelaskan multi-stacking melibatkan satu atau lebih tekanan menengah antar penolakan panas dan tekanan penyerapan panas atau serangkaian kompresor yang beroperasi di antara interval tekanan berturut-turut. Nah, yang di sini ada saturasi vapor dan saturasi liquid yang diolah menjadi vapor mixing intercooler lewat ekspansi. Di sini ada siklus kompresi uap multikompresor. Nah, itu yang tadi pencampuran di mana uap jenuh dari ruang lampu kilat bercampur dengan uap meninggalkan kompresor tahap tekanan rendah. Atau pencampuran uap ini bertindak atau sebagai intercooler regeneratif karena mendinginkan uap super panas meninggalkan kompresor tahap tekanan rendah menggunakan cairan walking jenuh. Nah, di sini juga ada salah satu tahapnya dalam sistem ini pendinginan cair mengembang di katup ekspansi pertama. Yang kedua, suatu tekanan ruang lampu kilat yang sama dengan tekanan interstack dalam kompresor. Tahap ketiga juga ada campuran memasuki tekanan tinggi kompresor di suatu negara bagian 9, nah yaitu beda. Nah, di sini juga ada kompresor. Proses kompresi dalam sistem ini menyerupai kompresi dua tahap atau intercooling. Perawatan harus dilakukan dalam interpretasi area pada diagram TS karena laju aliran massa berbeda di berbagai bagian siklus. Nah, di sini ada bagian B yang menjelaskan siklus pendinginan dua tahap dengan ruang lampu kilat. Nah, ini dijelaskan oleh Mas Rizky Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan siklus pendinginan dua tahap dengan ruang lampu kilat. Pertimbangan sistem pendingin kompresi dua tahap yang beroperasi di antara batas tekanan 0,8 dan 0,14 megapascal. Cairan kerja adalah pendingin 134 A. Pendingin meninggalkan kondenser sebagai cairan jenuh dan dicekik ruang lampu kilat yang beroperasi pada 0,32 megapascal. Solusi sistem pendingin kompresi dua tahap yang beroperasi di antara batas tekanan yang ditentukan dipertimbangkan. Fraksi dari refrigeran yang menguap di ruang lampu kilat, pendinginan dan input kerja per unit massa, dan COP harus ditentukan. Yang dua ada asumsi, satu kondisi operasi yang stabil ada, dan dua kinetik dan potensial perubahan energi dapat diabaikan. Tiga ruang lampu kilat bernasia adiabatik. Yang ketiga ada properti entalpis dari pendingin di berbagai negara ditentukan dari tabel pendingin dan ditunjukkan pada diagram TS. Yang keempat ada analisis diagram TS dari siklus pendingin ditunjukkan dalam gambar 11-13. Kami mencatat bahwa pendingin meninggalkan kondenser sebagai cairan jenuh dan memasuki kompresor tekanan rendah sebagai uap jenuh. Dan di sini jawabannya yang fraksi pendingin yang menguap karena dicekik ke flash chamber hanyalah kualitas pada status 6 yang dimana X6 sama dengan H6 dikurang HF per HFG sama dengan 95,47 dikurang 55,16 per 196,71 sama dengan 0,2049. Yang B, jumlah panas yang dikeluarkan dari ruang didinginkan dan diinput kerja kompresor per massa unit pendinginan yang mengalir melalui kondensor. Q1 sama dengan 1 dikurang X6 H1 dikurang H8 sama dengan 1 dikurang 0,2049 239,16 dikurang 5516 kilojoule atau kilogram sama dengan 146,3 kilojoule atau kilogram. Seterusnya di sini akan dijelaskan
oleh Mas Arif. Mas Reja. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem pendingin absorpsi. Nah, pada sistem ini sangat berbeda sekali dengan sistem yang tadi dijelaskan oleh Mas Dilen dan Mas Rizky, yaitu sistem yang menggunakan dua kompresor. Nah, pada sistem ini tidak menggunakan kompresor sama sekali. Nah, kok bisa? Nah, saya akan jelaskan definisinya dulu. Sejarah mesin pendingin absorpsi dimulai pada abad ke-19, mendahului jenis kompresi uap dan telah mengalami masa kejayaannya sendiri. Siklus pendingin absorpsi mirip dengan siklus pendingin kompresi uap. Perbedaan utama kedua siklus tersebut adalah gaya yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan antara tekanan penguapan dan tekanan kondensasi, serta cara perpindahan uap dari wilayah bertekanan rendah ke wilayah bertekanan tinggi. Pada sistem pendingin kompresi uap digunakan kompresor, sedangkan pada sistem pendingin absorpsi digunakan absorber dan generator. Nah, jadi pada sistem ini tuh perbedaannya sistem pendingin kompresi menggunakan kompresor dan sistem pendingin absorpsi menggunakan generator dan absorber. Uap bertekanan rendah diserap di absorber, tekanan ditingkatkan dengan pompa dan pemberian panas di generator sehingga absorber dan generator dapat menggantikan fungsi kompresor secara mutlak. Untuk melakukan kompresi tersebut, sistem pendingin kompresi uap memerlukan masukan kerja mekanik, sedangkan sistem pendingin absorpsi memerlukan masukan energi panas. Oleh sebab itu, siklus kompresi uap sering disebut sebagai siklus yang digerakkan dengan kerja atau work operated, dan siklus absorpsi disebut sebagai siklus yang digerakkan dengan panas atau sering disebut heat operated. Gambar 1 menunjukkan persamaan dan perbedaan antara siklus kompresi uap. Ini gambar satunya. Jadi kompresi uap itu menggunakan kompresor. Nah, nanti tinggal laju alirannya masuk ke kondensor atau fluida. Nah, terus masuk ke katup cekik atau yang dinamakan metering device. Lalu masuk lagi ke evaporator. Nah, lalu evaporator fluidanya masuk ke generator atau absorpsi. Tekanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Said Muslim. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja siklus absorpsi. Dasar siklus absorpsi disajikan pada gambar 2 yang di bawah. Pada gambar ditunjukkan adanya dua tingkat tekanan yang bekerja pada sistem, yaitu tekanan rendah yang meliputi proses penguapan di evaporator dan penyerapan di absorber, dan tekanan tinggi yang meliputi proses pembentukan uap di generator dan pengembunan di kondensor. Siklus absorpsi juga menggunakan dua jenis zat yang umumnya berbeda. Zat pertama disebut penyerap sedangkan yang kedua disebut refrigeran. Selanjutnya, efek pendinginan yang terjadi merupakan akibat dari kombinasi proses pengembunan dan penguapan kedua zat pada kedua tingkat tekanan tersebut. Proses yang terjadi di evaporator dan kondensor sama dengan pada siklus kompresi uap. Berikut pada gambar ada proses kerja siklus absorpsi. Saya akan menjelaskan proses-prosesnya dari kerja siklus secara keseluruhan. Proses ke-1 sampai ke-2 atau 1 ke 3, larutan encer campuran zat penyerap dengan refrigeran atau konsentrasi zat penyerap rendah masuk ke generator pada tekanan tinggi. Di generator panas dari sumber bersuhu tinggi ditempatkan untuk menguapkan dan memisahkan refrigeran dari zat penyerap, sehingga terdapat uap refrigeran dan larutan pekat zat penyerap. Larutan pekat campuran zat penyerap mengalir ke absorber, dan uap refrigeran mengalir ke kondensor. Proses 2 ke 7. Larutan pekat campuran zat penyerap dengan refrigeran atau konsentrasi zat penyerap tinggi kembali ke absorber melalui katup cekik. Penggunaan katup cekik bertujuan untuk mempertahankan perbedaan tekanan antara generator dan absorber. Proses 3 ke 4. Di kondensor, uap refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi diembunkan. Panas dilepas ke lingkungan dan terjadi perubahan fase refrigeran dari uap ke cair. Dari kondensor dihasilkan refrigeran cair bertekanan tinggi dan bersuhu rendah. Proses 4 ke 5. Tekanan tinggi refrigeran cair diturunkan dengan menggunakan katup cekik atau katup ekspansi dan dihasilkan refrigeran cair bertekanan dan bersuhu rendah yang selanjutnya dialirkan ke evaporator.
Proses 5 ke 6. Di evaporator, refrigeran cair mengambil panas dari lingkungan yang akan didinginkan dan menguap sehingga terjadi uap refrigeran bertekanan rendah. Proses 6 ke 8 atau 7 ke 8. Uap refrigeran dari evaporator diserap oleh larutan pekat zat penyerap di absorber dan membentuk larutan encer zat penyerap. Jika proses penyerapan tersebut terjadi secara adiabatik, terjadi peningkatan suhu campuran larutan yang pada gilirannya akan menyebabkan proses penyerapan uap terhenti. Agar proses penyerapan berlangsung terus-menerus, absorber didinginkan dengan air yang mengambil dan melepaskan panas tersebut ke lingkungan. Proses 8.1. Proses pompa menerima larutan cair bertekanan rendah di absorber, meningkatkan tekanan dan meningkatkan generator sehingga proses berulang secara terus-menerus. Berikutnya contoh soal akan dijelaskan oleh Mas Arif Suroso. Nama saya Arif Suroso. Di sini saya ingin menjelaskan contoh soal siklus refrigerasi absorpsi. Soalnya adalah sebuah siklus absorpsi sederhana menggunakan pasangan amonia air sebagai refrigeran. Absorben amonia murni masuk ke kondensor pada tekanan 3200 kPa dan 70 derajat Celcius. Setelah mengalami kondensasi, amonia keluar dari kondensor dengan kondisi cair jenuh dan diekspansikan setelah tekanan 220 kPa. Amonia keluar dari evaporator pada kondisi uap saturasi. Sebagai sumber panas di generator digunakan energi surya dengan laju penyinaran 550 W per M2. Luas total kolektor yang digunakan adalah 31,5 meter dan efisiensi 75%. Jika COP sistem ini diasumsikan sebesar 0,8, tentukanlah laju aliran massa amonia yang masuk ke dalam evaporator. Selanjutnya penyelesaiannya. Diketahui siklus absorpsi sederhana dengan data refrigeran absorben pasangan amonia air. Data amonia pada kondensor, tekanan masuk kondensor 3200 kPa, temperatur kondensor 70 derajat Celcius, kondisi amonia keluar kondensor cairan jenuh atau saturasi. Data amonia pada evaporator, tekanan ekspansi masuk ke dalam evaporator 220 kPa. Kondisi amonia keluar evaporator sama dengan uap jenuh atau saturasi. Data generatornya, sumber panas generator adalah energi surya dengan laju penyinaran 550 W per M. Luas total kolektor sama dengan 31,5 meter. Efisiensi kolektor sekitar 75%. COP-nya, sistem keseluruhannya 0,8. Bila ditanya laju aliran massa amonia yang masuk ke evaporator. Nah, ini merupakan siklusnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Reza. Oke, saya kembali menjelaskan untuk jawaban dari soal yang sudah dijelaskan oleh Mas Arif Suroso. Nah, ini ada langkah pertama. Langkah pertama adalah menentukan harga entalpi pada setiap proses atau titik. Harga entalpi pada titik 1, 2, 3, 4, di mana amonia sebagai fluida kerjanya. Karena keterbatasan data pada tabel amonia, maka untuk menentukan harga entalpinya digunakan RefProf software. Nah, ini standarnya aja sih. Nah, ini pada tekanan ekspansi atau tekanan evaporasi, atau sering disebut dengan PE sama dengan 220 kPa. Berdasarkan RefProf software, kondisi uap saturasi diperoleh H1 sama dengan 1442,19 kJ atau kilojoule per kilogram. S1 sama dengan S2 sama dengan 5,85349 kJ per kilogram. Pada tekanan kondensor PK sama dengan 3200 kPa dan S2-nya itu sama dengan
5,8549 kJ per kg. Berdasarkan report software diperoleh H2 sama dengan 1880,25 kJ per kg. Nah, itu kondisi uap panas lanjut. Pada temperatur kondensor TK sama dengan 70 derajat Celcius, kondisi cair jenuh. Berdasarkan report software diperoleh H3 sama dengan H2 sama dengan 545,042 kJ per kg. Untuk menentukan laju aliran massa amonia dapat digunakan persamaan QE sama dengan M dot X kali H1 min H4 atau M dot X sama dengan QE dibagi H1 min H4, di mana QE dapat ditentukan COP sama dengan QE per WP plus QG, di mana kerja pompa dapat diabaikan, maka COP QE per QG sama dengan atau QE sama dengan COP kali QG, di mana COP sama dengan 0,8 dan panas generator berdasarkan data yang diketahui dapat ditentukan QG sama dengan 550 W per M kuadrat dikali 31,5 M kuadrat kali 0,75 sama dengan 12.993,75 W-nya itu sama dengan 12,99375 kW. Jadi QE sama dengan COP kali QG sama dengan 0,8 dikali 12,99375 kW sama dengan 10,39 kW atau 10,39 kJ per second. Oleh karena itu, laju aliran massa amonia yaitu M dot X sama dengan QE dibagi H1 min H4 sama dengan 10,395 kJ per second dibagi 42,19 dikurangi 545,042 kJ per kilogram sama dengan 0,01159 kg per second. Nah, mungkin itu pembahasan untuk contoh soalnya. Jika masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.